di sejarawan yang lain ya, non-Kristen itu tidak mencatat bahwa mereka menyaksikan Yesus bangkit, tidak. Berbeda dengan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sejarawan-sejarawan setuju, sepakat. Tetapi mengenai kebangkitan Yesus, sejarawan-sejarawan yang lain itu tidak sepakat dalam hal ini. Sejarawan seperti Josephus Flavius ya, sejarawan Yahudi yang bukan Kristen, dia hanya mencatat bahwa menurut para murid, Yesus itu bangkit. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau Bapa yang baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan anak-Mu satu-satunya untuk kami, sehingga kami boleh hidup dan mendapat kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau mengajar kami Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti lagi, lebih dan lebih lagi, sehingga kami diubahkan jadi serupa dalam kemuliaan seperti Kristus. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang mendengarkan, baik rekaman maupun YouTube, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kau sendiri yang beracara dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik kita kali ini adalah dari kebangkitan sampai kenaikan. Jadi kan sebelumnya kita bahas dari salib, kemudian ke kubur, sampai bangkit. Nah sekarang setelah bangkit, kita tahu Tuhan Yesus itu di bumi. Dia turun lagi selama 40 hari, sebelum akhirnya dia naik ya. Nah kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan lihat Kristus itu sudah bangkit ya. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 21 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi apa artinya? Artinya kalau Kristus itu nggak bangkit, kamu tuh percayanya sia-sia, percuma gitu ya, kamu masih hidup dalam dosa. Dan kita jadi orang-orang yang paling malang gitu. Kenapa? Karena kita percaya sama orang yang mati, bukan orang yang bangkit. Kita percaya sama, ya mungkin seperti nabi-nabi sebelumnya gitu ya, bukan Mesias ataupun Tuhan sendiri, firman yang jadi manusia. Nah, kalau mungkin kita tanya orang, kamu benar nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu nggak bangkit, apakah kamu tetap percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya mungkin orang akan bilang, ya saya tetap percaya karena saya beriman. Tetapi sebetulnya itu nggak alkitabiah. Di Alkitab dikatakan kalau Kristus itu nggak bangkit, sia-sia kepercayaan kamu. Kamu tuh masih hidup dalam dosamu. Nah, di Roma 4 ayat 25 dikatakan kan, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dia tuh dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kalau dia nggak bangkit, artinya kita tuh belum benar gitu. Kita masih hidup di dalam dosa, dan kita adalah orang-orang yang paling malang gitu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati itu datang karena satu orang manusia. Kita tahu ya di Perjanjian Lama, itu high priest, imam besar, kan setahun sekali pada hari raya Yom Kippur itu boleh masuk ke ruang Maha Kudus, meminta pengampunan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh bangsa Israel. Nah, sebetulnya hari itu adalah hari yang paling mendebarkan ya, hari yang paling mencekam buat semua bangsa Israel. Kenapa? Karena di situ ya terletak seperti ya nasib mereka lah. Apakah mereka tuh akan diampuni atau enggak dosanya? Karena kalau sampai nggak diampuni cilaka gitu ya, itu artinya mereka hidup dalam kutuk. Tapi kalau misalnya mereka diampuni, mereka itu diberkati, mereka tuh dihapus dosanya, istilahnya ya sebetulnya atone itu ditutupi ya dosanya, dan mereka tuh diberkati. Setahun berikutnya tuh mereka pasti akan dapat berkat. Jadi berlimpah-limpah lah panennya, keluarganya diberkati gitu. Jadi mereka tuh betul-betul berdebar-debar istilahnya. Ketika imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus, mereka berpikir, ini imam besar keluar lagi apa enggak ya? Kalau sampai enggak keluar ya, imam besar itu mati, ya udah artinya mereka dosanya enggak diampunin. Tetapi ketika imam besar itu keluar, ya, itu mereka langsung bersorak-sorak. Kenapa? Karena artinya dosa mereka sudah diampuni. Ini sama juga Tuhan Yesus ya, dia bangkit.
Artinya apa? Dia imam besar kita. Begitu dia bangkit, artinya kita dibenarkan. Dosa kita tuh sudah diampuni gitu. Nah, sekarang pertanyaan lagi, betulkah Yesus bangkit? Sebelumnya kita udah belajar ya bahwa di sejarah mencatat bahwa Yesus itu betul-betul mati di kayu salib. Itu beyond reasonable doubt, Pak ya. Karena banyak sekali sejarawan non-Kristen yang mencatat itu. Meskipun ada buku lain yang mengatakan Yesus itu tidak disalib, tidak mati disalib, ya itu mungkin Yesus yang lainnya. Tetapi Yesus, Tuhan Yesus yang kita sembah itu betul-betul mati di kayu salib dan itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus itu bangkit? Kita lihat salah satu faktor adalah kubur kosong. Artinya jenazahnya tidak ditemukan. Tapi apakah kubur kosong itu berarti dia bangkit? Kan kita ada ya lagu ya. Kita tahu kan lagu kubur kosong membuktikan dia hidup. Tetapi sebetulnya enggak. Kubur kosong itu tidak membuktikan dia hidup. Kenapa? Karena ya bisa aja jasadnya dicuri. Saya kasih contoh ya, misalnya kakek saya ya meninggal, opung lah, opung meninggal, terus dia dikubur dengan semua harta bendanya dia ya, perhiasannya dia, emasnya dia, cincin berliannya dia, jam Rolexnya dia gitu ya. Udah dikubur, beberapa hari kemudian kita keluarganya mikir, oh, kok kayaknya sayang ya, sayang banget gitu, barang-barang berharga itu masuk di peti mati gitu. Gimana kalau kita ambil aja gitu. Seluruh keluarga udah berunding, ini contoh aja ya. Kita datang lagi ke kubur opung, terus kita mau ambil, kita lihat kuburnya kosong. Masa saya berpikir, waduh opung bangkit gitu. Kan enggak lah ya. Pasti kan kita mikir, waduh ini dicuri nih gitu kan. Makanya itu strategi yang dipakai oleh si enemy, ya maksudnya para ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala, ketika melihat kubur Yesus itu kosong, mereka langsung membribe ya, menyuap para penjaga kubur bilang bahwa udah kalian bilang aja bahwa jenazahnya dicuri gitu. Itu juga membuktikan bahwa mereka tuh tahu dan mereka tuh menyaksikan bahwa kubur itu adalah kosong gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kubur kosong itu gampang sekali pembuktian ya bahwa apakah Yesus itu bangkit atau enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu matinya kan di Yerusalem ya. Di Garden Tomb lah ya. Kalau menurut kita Protestan atau kalau menurut gereja-gereja Katolik atau Ortodoks, dia dikuburkan di gereja Makam Kudus ya, The Church of Holy Sepulchre. Nah, sebetulnya kalau pada saat itu untuk membuktikan betul nggak Yesus itu bangkit, cari aja jenazahnya. Kalau udah ditemukan, arak aja gitu. Terus semua yang bohong ya tinggal di penjara gitu kan istilahnya kan. Nah, kemudian kita lihat bahwa Alkitab itu mencatat saksi mata pertama kebangkitan. Jadi memang di sejarah sejarawan yang lain ya non-Kristen itu tidak mencatat bahwa mereka menyaksikan Yesus bangkit. Tidak. Berbeda dengan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sejarawan-sejarawan setuju, sepakat. Tetapi mengenai kebangkitan Yesus, sejarawan-sejarawan yang lain itu tidak sepakat dalam hal ini. Sejarawan seperti Josephus Flavius ya, sejarawan Yahudi yang bukan Kristen, dia hanya mencatat bahwa menurut para murid Yesus itu bangkit. Jadi karena dia sendiri tidak menyaksikannya, tetapi dia mencatat bahwa para murid mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Nah, Alkitab mencatat saksi pertama kebangkitan itu adalah para perempuan. Dan ini sebetulnya mendukung bukti bahwa itu adalah benar. Kenapa? Karena pada saat itu saksi-saksi perempuan itu sebetulnya di court itu dipandang nggak bisa memberikan kesaksian. Nah, kenapa Alkitab mencatatnya perempuan yang pertama kali menyaksikan? Ini kan artinya sesuatu yang memalukan sebetulnya. Nah, kalau dari sisi kita menyelidiki suatu peristiwa, kejujuran yang memalukan itu sebetulnya mendukung klaim sejarah. Artinya punya kredibilitas tinggi. Saya kasih contoh, misalnya, saya mau interview orang ya, mau kerja sama saya. Terus dia bilang gini, Bu, tolong deh Bu, tolong supaya saya diterima. Karena saya ini sebetulnya orangnya nggak pinter Bu.
saya 2 kali nggak naik kelas gitu ya. Tetapi saya nih orangnya rajin, Bu. Saya mau berusaha. Saya ini jujur gitu. Nah, dia kan memalukan dalam arti dia mengatakan bahwa dia tuh bodoh sebetulnya. Pernah nggak naik kelas 2 kali. Masa iya saya bilang, coba kamu buktiin bahwa kamu tuh bodoh. Coba kamu buktiin bahwa kamu tuh pernah nggak naik kelas. Enggak kan? Saya tuh pasti percaya gitu. Karena itu kejujuran yang memalukan. Itu biasanya punya kredibilitas tinggi. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua. Penampakan Yesus itu berulang-ulang kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Pertanyaannya, apakah para murid itu halu? Bisa aja kan? Misalnya mereka tuh dalam keadaan sangat-sangat sedih, mereka tuh depresi gitu ya. Maksudnya ya yang diagung-agungkan ternyata kok mati gitu. Terus mereka halu. Tapi kalau halu, kenapa bisa berjemaah? Kenapa bisa kepada banyak orang gitu kan? Nah, yang kedua, terjadi perubahan ekstrim dari mereka yang tidak percaya menjadi percaya. Salah satunya Yakobus, saudaranya Yesus ya, saudara satu ibu, tapi ya lain bapak karena Tuhan Yesus kan bapaknya bukan Yusuf ya. Nah, Yakobus ini dengan semua saudara-saudara Tuhan Yesus yang lain itu awalnya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada Yakobus, akhirnya Yakobus itu percaya. Dan dalam surat Yakobus dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Kemudian Saulus. Saulus itu sebetulnya melihat Tuhan Yesus itu jauh ya setelah 40 hari itu. Tetapi Saulus itu adalah orang yang sangat-sangat ekstrim, mengejar-ngejar untuk membunuh para murid-murid pengikut Kristus. Tetapi dia kemudian akhirnya menjadi Rasul Paulus, Rasul terbesar yang memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu nggak mungkin dia bisa berubah drastis itu kalau dia tidak melihat Kristus yang dibangkitkan. Kemudian para murid itu rela mati sebagai martir. Kalau mereka cuman halu, ya mereka cuman ya kira-kira antara iya bener apa enggak gitu ya. Nggak mungkin mereka mau mati sebagai martir. Tetapi semua dari 12, 11 murid itu mati sebagai martir. Cuman Yohanes aja yang mati tua ya di Pulau Patmos. Tetapi yang lain itu semuanya ada yang disalib juga, kayak Petrus itu disalib terbalik karena dia menganggap dia tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus gitu. Jadi dia salibnya terbalik. Kemudian Andreas saudaranya juga disalib, salibnya salib seperti X gitu, tersilang gitu ya. Kemudian yang lain-lain juga ada yang dirajam, ada yang dipenggal gitu ya. Semua tuh mati martir. Jadi di sini membuktikan bahwa memang betul-betul mereka melihat Yesus yang sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus itu stay ya selama 40 hari. Nah, 40, apa sih artinya 40? Di Bible, 40 itu seringkali diartikan sebagai trials ya. Jadi pencobaan, waiting, penantian, reflection, kemudian expectance of new bright beginning. Jadi harapan untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya, yang baru. Nah, kita bisa lihat angka 40 ini dicatat di Alkitab. 40 hari, itu pertama kali huruf angka 40 itu disebutkan, itu ketika dikatakan bahwa zaman Nuh, hujan itu yang membawa air bah itu terjadi selama 40 hari. Kita bisa lihat di Kejadian 7. Kemudian Musa bertemu Tuhan di Gunung Horeb, itu selama 40 hari. Elia mengembara tanpa makanan, dia jalan juga ke Gunung Horeb, itu juga 40 hari. Kemudian 12 orang para pengintai mengintai memata-matai di Kanaan selama 40 hari. Kemudian Goliat menantang tentara Israel ya sebelum akhirnya dia diketapel sama Daud, itu dia menantangnya itu selama 40 hari. Kemudian jumlah hari untuk Niniwe bertobat. Jadi kan Yunus itu memberitakan, dibilang kalau kalian nggak bertobat, dalam 40 hari ini kalian akan mendapatkan murka gitu ya. Nah, itu adalah 40 hari. Kemudian Tuhan Yesus itu berpuasa selama 40 hari. Kita bisa lihat benang merahnya di sini ya. Kenapa 40 gitu. Kemudian 40 tahun. 40 tahun itu adalah usia ketika Ishak menikah. Kemudian pengembaraan orang bangsa Israel ya di padang gurun selama 40 tahun.
Kemudian penindasan orang Filistin atas bangsa Israel, ini karena Tuhan marah ya kepada bangsa Israel, mereka ditindas selama 40 tahun. Kemudian 40 tahun ini juga adalah waktu pemerintahannya Daud, Salomo, dan beberapa hakim-hakimnya seperti Deborah, Otniel gitu. Jadi kita bisa lihat 40 hari di sini adalah masa penantian, masa refleksi, pencobaan juga, kemudian berharap untuk sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat timeline-nya. Timeline dari mulai Tuhan Yesus itu bangkit sampai akhirnya dia naik ke sorga. 40 hari ya, dia menampakkan diri ke beberapa orang dan dicatat di Alkitab at least ada 10 kejadian ya. Pertama kali ketika bertemu dengan Maria Magdalena pada hari yang sama ketika dia bangkit. Kemudian juga perempuan-perempuan yang lain ya, ada Maria, Salome, Joanna gitu. Kemudian dia menampakkan diri kepada Simon Petrus, kemudian dia menampakkan diri kepada Kleopas dengan salah satu seorang lagi. Kemudian dia menampakkan diri kepada 11 orang di luar Thomas ya, para muridnya. Kemudian 8 hari kemudian baru Thomas itu termasuk ya. Kemudian dia menampakkan diri lagi di Danau Tiberias atau Danau Galilea ya. Kemudian dia menampakkan diri kepada banyak orang di Bukit Galilea. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya. Dan di hari terakhir dia menampakkan diri juga sebelum dia naik ke sorga, di situ terakhir di Bukit Zaitun. Kita akan lihat satu persatu. Ini ketika hari kebangkitan ya, dicatat di Matius 28. Di sini dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan jadi seperti orang-orang mati. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Nah, di sini menarik sekali ya bahwa si imam-imam kepala itu udah mendapat kesaksian dari para penjaga ya. Bukannya bertobat ya. Mereka harusnya kan amazed, waduh ternyata benar ya, ternyata orang itu adalah orang yang benar gitu. Tapi mereka malah menyuap gitu untuk memuaskan self-righteousness mereka. Jadi betapa luar biasa arogannya mereka gitu ya. Jadi sampai akhirnya mereka harus menipu. Nah, kita tahu di Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi dia mengatakan ini juga kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya. Dia bilang apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita bisa lihat bahwa memang para pendusta itu dari awalnya memang mau berdusta dan sampai sekarang pun seperti itu ya. Modus operandinya adalah memberikan dusta. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati dan disalibkan dan tidak bangkit, itu adalah dusta karena Bapaknya adalah Bapa segala dusta. Di Kolose 1 ayat 26 dikatakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kita adalah orang-orang kudus, kita yang ada dalam Kristus adalah orang-orang kudus. Jadi seharusnya kita bisa melihat Kristus di dalam setiap tulisan yang ada di Alkitab. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Dan jika saudara belum mengenal Tuhan Yesus dan mau mendapatkan hidup yang kekal, saya undang saudara untuk menerima Dia di dalam hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama dan ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau adalah firman Tuhan yang datang dari surga.
Engkau mengasihi aku dan mau mati di salib untuk menebus semua dosaku. Aku mengundang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan biarlah Roh-Mu sendiri yang menuntun aku untuk hidup bagimu, mulai dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Nah, jika saudara baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, selamat saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Teruslah belajar kebenaran melalui firman-Nya. Firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dilimpahi oleh kasih karunia dan shalom. Shalom itu termasuk kesehatan, penyediaan, damai sejahtera, dan sukacita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berharap apa yang kami bagikan memberkati saudara, dan kalau saudara punya pertanyaan mengenai topik yang kami bahas ataupun mengenai firman Tuhan, silakan masukkan ke dalam komen. Kalau video ini memberkati saudara, tolong di like, subscribe, dan di share supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.